Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di dalam channel tercinta kita, repodcast.id. Jadi memang sudah cukup lama ya tidak pernah posting video lagi dikarenakan kesibukan teman-teman. Karena saya sibuk mengajar di salah satu universitas dan tim yang selainnya juga mulai sibuk ya. Ada yang sibuk skripsi, ada juga yang sibuk mengurus bidang usahanya. Ini semuanya sibuk semua, jadi channelnya untuk beberapa lama itu terbengkalai. Nah, di sini akhirnya saya mencoba untuk inisiatif lah. Saya isi videonya dengan resensi buku bagus, karena kan sayang sekali ya, karena teman-teman ini mendapat manfaat. Saya kira saya berikan channel ini yang sudah terbentuk ini saya lanjutkan, walaupun tertatih-tatih dikarenakan editornya tidak ada, jadi saya mengedit sendiri menggunakan laptop ya. Jadi rekamannya mungkin agak terlihat monoton ala-ala kuliah, memang karena ini dipergunakan untuk perkuliahan online seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas buku The Cyber Effect karyanya Dr. Mary Aiken ya. Ini dia PhD sebenarnya, Dr. Mary Aiken PhD. Jadi buku ini saya bahas dikarenakan kegelisahan saya melihat banyak sekali perilaku-perilaku yang aneh ini bermunculan di dunia sosial kita ya. Dan saya kira ini diakibatkan oleh internet yang penggunaannya itu tidak bijak gitu ya. Jadi internet itu alat, menggunakannya itu alatnya ini dipergunakan untuk melukai atau untuk melindungi diri atau untuk apa itu tergantung dari pemakainya. Makanya kita harus mencoba untuk memahami internet ini dari sisi gelapnya ya, dari bukunya Dr. Mary Aiken PhD, The Cyber Effect. Mari kita bahas bukunya. Jadi buku ini ditulis oleh Mary Aiken, diterbitkan oleh Spiegel and Grau di New York di Amerika. Nah, ini keluarnya tahun 2016. Nah, ini 2023 masih relevan kah membahas buku ini? Ini kan sudah tertinggal sekitar 7 tahun. Saya kira masih relevan karena buku ini ketika keluar itu langsung diakui oleh dunia dan sangat bagus gitu ya. Nah, jadi yang membuat itu adalah Profesor Mary Aiken. Dia mendapatkan master di Science of Cyber Psychology, jadi psikologi cyber ya. Nah, ini bidang yang mungkin masih terbilang baru ya, atau mungkin sudah lama, cuman kita mungkin baru mendengar, atau saya baru mendengar. Nah, lalu ada lagi dia melanjutkan S3-nya di Philosophy in Forensic Cyber Psychology, kan Doctor of Philosophy atau PhD. Itu S3 ya di sana. Itu dia ngambil forensik. Jadi ini sebenarnya untuk kriminal. Buku ini untuk menganalisis kriminologi. Tapi saya pakai karena memang ketika saya mencari sisi gelapnya internet itu dark psychology ya, itu banyak bukunya. Tapi saya kira bukunya terlalu teoritik gitu ya. Nah, bukunya Profesor Mary Aiken ini sangat sederhana dan juga langsung menuju kepada perilaku-perilaku real lapangan. Dan juga Profesor Mary Aiken ini mendapatkan penghargaan di Europe Hall of Fame. Jadi dia benar-benar diakui ya di Europe, di Eropa, di bidang info security. Nah, jadi bukunya ini bukan buku abal-abal. Walaupun sudah tertinggal beberapa tahun yang lalu, saya kira bukunya ini masih relevan. Buktinya saya bahas di sini. Nanti akan ada contoh-contoh realnya yang mungkin teman-teman akan mulai berpikir ulang bahwa buku ini sebenarnya masih relevan. Karena biasanya buku itu nggak relevan dalam waktu sangat singkat, sekitar 5 tahun, 4 tahun itu sudah tidak relevan. Tapi buku ini masih relevan ya, saya kira sampai sekarang. Nah, yang pertama itu adalah yang dibahas di buku ini, itu adalah normalisasi fetis. Fetisistik atau fetis. Nah, ini apa ya? Apa sih Pak fetisistik ya? Ini biasanya kalau anak-anak kuliahannya saya itu nanya seperti itu. Jadi dalam psikologi, gangguan fetis atau fetisistik ya adalah kondisi kesehatan mental yang berpusat pada penggunaan benda mati sebagai sumber kepuasan seksual.
Ini kenapa Pak? Kok tampilannya ada gambar idol Korea? Oh iya, jadi gini. Kita bisa menggunakan contoh idol Korea. Idol Korea itu kan grup bandnya, boy bandnya cuma satu ya. Ada beberapa orang di sana personil. Tapi yang didistribusi kepada penggemarnya itu bukan si boy band ini. Karena boy band ini cuma satu. Orangnya cuma satu, entitasnya, individunya. Yang didistribusi itu adalah fotonya, videonya, suaranya, dan lain sebagainya. Mungkin merchandise dan sebagainya. Ini yang didistribusi kepada para penggemarnya. Dan inilah yang memberikan kepuasan kepada para penggemarnya. Itu tidak ada masalah. Sebenarnya kalau misalnya cuma sebagai fans. Saya juga kalau ngefans sama seseorang ya, saya membeli barang-barangnya dia untuk istilahnya untuk mendukung si orang yang saya idolakan. Misalnya saya suka sama Pak Renat Kasali, ya saya beli bukunya Renat Kasali. Buku-bukunya itu saya koleksi. Ketika saya sudah baca, supaya ini bisa memberikan pengaruh dan manfaat bagi orang lain itu saya sumbangkan. Saya berikan entah ke yayasan ataupun saya berikan ke teman dekat saya untuk dia juga akhirnya jadi fansnya Renat Kasali secara tidak langsung gitu ya. Nah, jadi ketika kita itu punya idola, itu normal ketika kita itu membeli barang-barangnya. Yang tidak normal adalah ketika kita mempergunakan barang itu untuk kepuasan seksual kita. Dan ini biasa terjadi. Bukan hanya di idola K-pop ya, tapi juga idola-idola Amerika, juga terjadi di anime. Mungkin teman-teman yang dari Wibu ini langsung ketika mendengar perkataan saya ini langsung tercelekit ya hatinya ya. Aduh, Wibu jalur YouTube. Nah, seperti itu namanya kepuasan seksual. Ketika sudah masuk ke bidang kepuasan seksual itu sudah namanya fetishistik dan itu negatif. Saya ulangi, itu negatif, dampak negatif dari internet. Dan itu beberapa ahli mengatakan bahwa fetishistik itu adalah gangguan obsesif kompulsif. Jadi jika teman-teman itu istilahnya kecanduan pornografi, ekstrimnya kecanduan pornografi, itu sebenarnya sudah gangguan psikologi dan teman-teman itu harus men-treatment diri teman-teman. Kalau nggak mampu men-treatment diri sendiri, minta bantuan psikolog atau tokoh agama terdekat. Karena itu sudah obsesif kompulsif dan itu destruktif bagi diri kita. Harus hati-hati. Nah, gangguan ini itu pada tingkat tertentu seperti ditulis oleh biopsikolog Bruce King, apa yang normal itu kita jadi menganggap itu normal. Itu sudah parah itu berarti kalau kita menganggap gangguan itu normal. Seperti kecanduan pornografi, suka menonton video porno, membagikan video porno, link-link haram, itu adalah hal-hal yang normal. Itu Anda sudah tidak normal artinya. Menormalisasi abnormalitas itu tidak normal. Dan kata Bruce King, apa yang normal tergantung Anda di mana gitu ya. Kalau Anda berada di lingkungan yang negatif, itu normal menjadi negatif. Itu namanya kebodohan kolektif. Makanya saya mengatakan bahwa kita tidak boleh hidup di satu lingkungan saja. Kita harus keluar dari lingkungan tersebut. Acap kali kita itu bisa mengetahui bahwa lingkungan itu salah ketika kita di luar dari lingkungan tersebut dan menilai secara objektif. Gitu. Kita nggak akan tahu Indonesia ini maju atau mundur kalau kita nggak bandingkan dengan negara lain. Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara Afrika yang selalu berperang, kita tahu bahwa Indonesia ini negara damai. Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, kita akan tahu bahwa negara kita itu tertinggal secara teknologi. Jadi kita akan tahu positif dan negatif dari negara kita itu ketika kita keluar dari negara kita dan membandingkan dengan negara-negara yang selainnya. Itu. Jadi teman-teman itu akan tahu bahwa lingkungan itu negatif atau positif jika di luar. Ketika kita di dalam, itu normal kelihatannya. Itu bagus, keren. Misalnya seperti rakyat Korea Utara.
Korea Utara dengan segala otoritarismenya, ketika diwawancara, masyarakat Korea Utara itu merasa bahwa ini hidup saya enak kok, kayak gini. Ketika mereka keluar dari Korea Utara, mereka baru menyadari bahwa Korea Utara itu aneh, gitu. Oke, begitu juga dengan fetishistik. Ketika di dalam lingkungan tersebut, kita menganggap bahwa lingkungan tersebut normal. Anda keluar dari sana, Anda akan melihat Anda itu aneh. Seperti itu. Itu namanya fetishistik. Jadi teman-teman yang wibu, jangan ngumpul sesama wibu terus. Keluar coba. Teman-teman yang suka drama Korea, jangan ngumpul terus sama teman-teman yang drama Korea. Sekali-kali keluar dan lihat perilaku teman-teman kalian itu seperti apa. Oh, Pak, Bapak berarti ini mendiskreditkan kami. Oh iya, saya juga pernah seperti itu. Pernah muda, pernah tersesat. Jadi ketika saya pernah tersesat, saya tahu ketika saya tersesat, ketika saya sudah keluar dari ketersesatan tersebut. Jadi selagi kalian tersesat, saya ingatkan. Ini mungkin karena saya lihat kan, kalau nggak salah ketika saya lihat grafiknya, itu banyak anak muda yang nonton YouTube ini. Jadi saya katakan, ketika Anda masih merasa tersesat, atau Anda belum merasa tersesat itu ya, coba Anda keluar dari lingkungan Anda nilai, ini lingkungan saya itu sesat atau tidak. Seperti itu. Nah ini juga sama nih. Ada yang pria pakai kostum BDSM itu terikat di bebatuan Coban Glotak ya di Malang. Itu sebenarnya bagi dia itu normal, bisa saja gitu. Di dalam komunitas dia itu normal. Tapi ketika kita di luar yang di luar dari komunitas itu, kita lihat dia nggak normal. Jadi dunia maya atau internet itu membuat seseorang itu terkoneksi. Bahkan dengan hal-hal yang buruk seperti itu. Coba Anda keluar dulu dari komunitas dunia maya yang Anda itu berkumpul gitu ya. Coba teman-teman yang selalu ngumpul dengan misalnya selalu mendukung suatu pemikiran tertentu, coba sekali-kali nyebrang, pelajari pemikiran yang berbeda. Saya juga begitu dulu. Saya nyebrang, ternyata kok sudut pandangnya berbeda ternyata. Ilmunya ada benarnya. Bisa terjadi demikian. Jadi teman-teman jangan terjebak oleh satu komunitas. Kalau enggak nanti teman-teman akan seperti itu. Nah ini ya. Jadi akar fetishistik itu karena kita itu merasa normal di tempat yang tidak normal. Ketika kita keluar kita akan merasa bahwa saya sakit ini. Gitu. Oke? Nah, yang kedua adalah internet itu didesain untuk mencipta adiksi. Nah ini yang paling mudah itu adalah saya menggambarkan teman-teman untuk yang gamers. Saya juga gamers loh. Saya gamers. Tapi sudah nggak teradiktif lagi gitu ya. Kalau ditanya bapak main game apa pak? Saya main Genshin Impact. Jadi jangan kira saya nggak main game. Saya main game. Saya main Genshin Impact. Dulu waktu itu pernah sampai ke merasa bahwa teradiksi gitu ya. Akhirnya saya berhenti. Ini bisa menghancurkan karir kalau sudah teradiksi. Jadi kita itu akan memikirkan game ketika kita lagi kerja. Ketika kita kerja, ketika kita main game, lupa itu semua kerjaan di kantor. Yang terjadi apa? Karir kita bisa berantakan jangka panjang. Itu kalau misalnya kita teradiksi game. Kalau pekerjaannya gamers, ya enggak masalah. Ya kerjaannya, ya kalau misalnya bukan kerjaannya gamers, ngapain kita sampai capek-capek ngegame? Apa yang kita dapatkan? Nah, tapi kita lihat dulu dari sudut pandang gamers. Itu kenapa? Nah, ini Mary Aiken ini menjelaskan. Ketika perilaku apapun dihargai dengan kesenangan, Anda cenderung mengulanginya. Dan games itu seperti itu. Bukan hanya games sih sebenarnya, media sosial. Media sosial juga sama. Kita update status banyak yang nge-like, update foto banyak yang nge-like. Itu sebenarnya menciptakan adiksi. Dan itu adalah salah satu sifat internet. Di dalam game ini disebut ada yang namanya kegagalan yang menyenangkan. Kalau kita ngomong game aja ya, kalau kata Mary Aiken, itu ada yang namanya kegagalan yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita tembak-tembakan lalu kita tertembak, kita tidak merasa mati. Kalau di dunia nyata tertembak ya mati gitu ya. Tapi kalau di game kita nggak mati, kita cuma you lose gitu kan. Coba lagi, try again. Nah, jadi kita akan terus berusaha untuk mencari kemenangan. Istilahnya low strike,
win strike gitu kan. Nah ini menciptakan adiksi. Dulu saya kalau misalnya dulu main game itu waktu masih muda itu ada Point Blank, Counter Strike, Dota, masih zaman itulah. Walaupun saya nggak sampai jago ya, karena waktu masih SMP uang saya cekak, jadi jarang pergi ke warnet. Nah, tapi itu ada positifnya juga, karena jarang ke warnet akhirnya saya belajar. Karena saya belajar SMA-nya masuk negeri. Teman-teman saya yang masuk warnet itu yang bolos-bolos warnet masuk swasta semua. Nggak tahu kuliahnya bisa sampai kuliah atau enggak. Kalau saya kan berhasil, alhamdulillah sampai kuliah S1, S2 gitu. Tapi kan nggak tahu yang teman-teman saya yang kecanduan game itu selamat atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya katakan bahwa game itu seperti itu. Dan bahkan bisa membuat kita itu lupa diri kita. Kita tidak sadar melakukan tindakan yang buruk. Nah, jadi memang kita itu merasa nyaman ya di dunia game. Kita anonim, kita masuk ke komunitas-komunitas game tidak ada yang sadar. Bahkan kalau kita pakai nama asli juga, mereka juga menghargai kita. Ketika kita itu punya misalnya kita menang ya, dapat badge gitu ya, legend misalnya, habis itu kita tunjukkan ke media sosial, banyak yang keren, dapat mistik gitu kan, ada ini ya, kalau Mobile Legend ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah ini di like, banyak yang like gitu ya, itu merasa dapat harga diri, di main game itu juga diakui, update ke media sosial diakui. Nah akhirnya itu menciptakan adiksi, dan ketika ini diganggu seperti orang sakau. Nah ini kebetulan ini ada kejadian ada orang main Mobile Legend, lalu dia lagi asik-asik main game gitu ya, tiba-tiba nggak dikasih hotspot, mungkin datanya habis gitu ya, dia minta hotspot sama istrinya nggak ngasih, mungkin karena kamu main game terus nggak merhatiin saya gitu kan, istrinya ngomong kayak gitu mungkin ya, ada ditonjok wajahnya. Ini kan keterlaluan gitu, antara game sama istrinya masih penting game, padahal kan yang membawa kebahagiaan di dalam hidupnya itu kan game itu sementara, karena dia akan update, akan ganti. Kalau misalnya ada suatu game itu sudah tidak ini lagi, ditutup. Dulu saya main game Point Blank, sekarang Point Blank udah ganti, udah formatnya berbeda, tutup Point Blank yang dulu. Lalu ada RF juga sama. Sekarang RF yang sekarang sama RF yang dulu beda. Final Fantasy yang dulu sama Final Fantasy yang sekarang berbeda. Jadi game itu naik dan turun. Tapi pasangan hidup itu sampai kita mati kan. Tapi pasangan hidup ini yang bisa memberikan kebahagiaan seumur hidup kita sampai kita meninggal gitu ya, kita tidak hargai kan, ini kan keterlaluan. Nah ini berarti adiksinya terlalu parah. Nah ini hati-hati ya teman-teman yang bermain games. Karir Anda, kebahagiaan Anda dalam rumah tangga, kebahagiaan sosial Anda itu terancam sebenarnya di dunia nyata. Anda mendapatkan games, Anda mendapatkan penghargaan di dalam games Anda, tapi Anda tidak mendapatkan penghargaan di dalam dunia sosial Anda. Seperti itu. Berpikir lebih bijak. Nah, selanjutnya saya bahas itu adalah kasih sayang. Jadi, internet ini akan menghasilkan generasi yang minim kasih sayang. Seorang anak itu membutuhkan pembelajaran emosi dari kedua orang tua lewat ekspresi wajah, kontak fisik. Banyak ya, karena itulah yang membentuk kedirian si anak. Sayangnya orang tua ini tidak tertarik berinteraksi dengan anak mereka. Jadi si Mary Icon ini bercerita ketika dia lagi menikmati sore gitu ya, di bangku di taman gitu ya, dia ngelihat seorang bayi di kereta bayinya gitu ya, lalu ada ibunya main handphone, asik main handphone, bayinya itu meminta perhatian kepada ibunya, tapi ibunya tidak menggubris karena sibuk dengan handphonenya. Nah Mary Icon langsung tergugah hatinya, kok gini ya? dia merasa kok begini ya, kok ada kejadian seperti ini ya, kok kenapa ini? Nah lalu ketika dia teliti lebih lanjut, ada permasalahan di dalam kesehatan mental anak-anak
zaman sekarang gitu ya, generasi Z, generasi Alpha ya, generasi Z dan generasi Alpha. Kalau generasi Z sudah besar, generasi Alpha berarti itu ada permasalahan di pertumbuhan generasi Alpha. Jadi memang ketika diteliti minimnya kontak dengan bayi itu akan menimbulkan keterlambatan dalam pertumbuhan si bayi. Dan juga orang tua itu, ini bukan terjadi di luar negeri, di Indonesia, sampai bisa lupa kalau dia itu punya anak dan punya tanggung jawab untuk membesarkan anak. Memang membesarkan anak itu bukan tanggung jawab seorang, misalnya tanggung jawab ya bukan, kalau kita ngomong kebahagiaan ya, mempunyai anak sama kedukaannya, saya kira mungkin dukanya sama bahagianya hampir seimbang. Tapi memiliki anak, kalau misalnya kita lihat dukanya, kita jangan lupa bahwa itu adalah perintah agama. Jadi kembali lagi ke nilai-nilai agama. Bukan hanya nilai-nilai agama, ini adalah ujung tombak bangsa. Jadi nilai-nilai Anda sebagai seorang masyarakat Indonesia itu dipertaruhkan di anak Anda gitu ya. Anda itu sebagai seorang Indonesia yang baik atau tidak. Karena anak Anda itu akan melanjutkan bangsa ini. Kalau Anda tidak membesarkan anak itu dengan baik, dia menjadi orang yang gagal di masyarakat, itu kan menjadi beban bangsa. Kalau dia jadi orang berhasil, itu akan menjadi apa? Nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Nah ini kenyataannya berbalik. Banyak orang tua itu yang tidak memperhatikan anaknya. Ini ada salah satu berita merasa terganggu saat main game online, pria di Manado pukul anak hingga meninggal. Sampai meninggal, anaknya masih balita, 9 tahun. 9 bulan kalau nggak salah. Masih bayi, nangis. Dipukul sampai meninggal. Itu kan nggak habis pikir saya pas baca. Gitu. Berarti belum siap punya anak atau memang mentalnya bermasalah. Itu ya. Bukan hanya diacuhkan, tapi sampai dibunuh. Karena main game. Ini kan nggak habis pikir. Dan juga kalau Mary Icon itu menunjukkan bahwa jumlah anak muda yang dirawat dengan obat ADHD atau obat untuk meningkatkan kefokusan. Jadi anak-anak generasi Alpha itu banyak ditemui oleh si Mary Icon itu generasi Alpha dan generasi Z yang akhir-akhir ya, itu banyak yang menderita penyakit kesulitan konsentrasi. Jadi dia itu nggak bisa konsentrasi. Bahkan ketika umurnya masih muda, masih TK, itu sulit konsentrasi. Balita, usia 2-3 tahun itu sulit konsentrasi. Dan mereka menggunakan obat ADHD untuk meningkatkan konsentrasinya, padahal itu di luar resep atau pedoman pediatrik yang ditetapkan. Jadi anak-anak di umur 3 tahun ke bawah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi mereka mengkonsumsi obat untuk meningkatkan konsentrasi karena ada masalah di sana. Orang tuanya tidak berinteraksi dengan anaknya dengan baik, sehingga anaknya itu tidak membangun kekuatan konsentrasi. Jadi interaksi anak dengan orang tua ketika anak itu masih bayi itu membentuk suatu kekuatan konsentrasi. Istilahnya otot-otot di kepala untuk otak itu untuk konsentrasi pada saat itu. Nah ini dia, maka jangan kaget kalau nanti anak-anak ini besar lalu menciptakan permasalahan di masyarakat. Mereka akan melakukan kenakalan remaja, mereka melakukan kriminalitas, mereka melakukan penyimpangan sosial. Kita tidak kaget karena dari kecil mereka tidak dirawat dengan baik. Ada cerita juga nih. Anak itu ada ayah pukuli anak yang masih balita karena kalah main game. Jadi gara-gara kalah main game dan pas pulang itu lihat rumah berantakan, emosi mukulin anak balita. Ini nggak habis pikir. Ini sebenarnya fenomena di dalam masyarakat kita. Ini bukan suatu hal yang itu kasuistis. Oh tidak. Lebih banyak lagi berita di sana yang menjelaskan bahwa orang tua itu tidak memperhatikan anaknya, mengacuhkan anaknya. Itu lebih banyak berita yang tidak mungkin saya tampilkan di sini.
Ini permasalahan teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya adalah generasi zombie internet. Ini mengambil perkataannya Mary Aiken ya. Jadi anak-anak sekitar umur 6 tahun itu terlalu cepat mendapatkan akses ke internet. Jadi sebenarnya kata Mary Aiken, mereka itu harus belajar dulu bertanggung jawab, baru mereka dikasih internet. Anak-anak sekarang ketika rewel sedikit dikasih handphone. Itu sebenarnya salah. Oh Pak, saya dari kecil dikasih handphone, nggak ada masalah. Coba ntar kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang tidak bermasalah ketika dikasih handphone sejak dini. Mary Aiken melihat ketika anak-anak itu dikasih media sosial, ketika mereka belum bisa bertanggung jawab, yang terjadi apa? Pembulian, patah hati, tekanan ekonomi. Mereka melihat bahwa kok anak-anak yang lain kaya ya, saya kok miskin ya. Mereka tidak bisa melakukan pengendalian diri. Akhirnya apa? Meningkatkan kasus bunuh diri. Mungkin Anda yang megang handphone sekarang dan mengatakan bahwa saya megang handphone nggak bermasalah. Mungkin hidup Anda lebih mudah daripada mereka yang hidupnya susah. Mereka megang handphone, ngelihat handphone. Mereka bisa dibully, mungkin karena fisiknya, atau mungkin karena kondisi-kondisi tertentu, kondisi ekonominya, dan sebagainya. Kasihan. Bahkan ada ya, saya temukan di internet itu ada seorang anak muda, saya kira ya masih muda sebenarnya, SMP kalau nggak salah. Dia itu menyukai anime lalu dibully wibu. Kan wibu ini kan sebenarnya bulian bagi orang-orang yang anime freak gitu. Lalu dia pasang status, orang-orang akan takut orang-orang akan takut dengan kematian saat kematian itu sudah dekat. Mohon maaf kalau saya ada salah sama kalian. Dadah, makasih ya. Itu masih ada balasan komennya sebenarnya. Saya nggak cuplik di sini karena ya menghargailah yang sudah meninggal. Itu komennya itu dikatakan bercanda, freak dan sebagainya. Tapi kenyataannya dia langsung gantung diri. Ini bukan mengajarkan hal yang buruk. Ini adalah masalah sosial, teman-teman. Banyak orang-orang yang belum siap memegang media sosial, itu megang media sosial. Yang terjadi apa? Mereka tidak bijak dalam mempergunakan media sosial. Pembulian, patah hati, pelecehan seksual. Dan yang paling penting adalah efeknya, tekanan mental. Bahkan ketika dia nggak kuat, akhirnya dia mengakhiri hidup. Ini kalau misalnya ditanya di hari akhir gitu ya, dia bunuh diri kan dosa besar. Siapa yang menanggung? Orang tua. Karena dia sebenarnya belum siap memegang handphone. Dikasih handphone, dikasih akses handphone sama orang tua. Yang terjadi apa? Dia tidak bisa bijak dalam menentukan kebijakan yang harus dia ambil ketika dia itu harus apa ketika dia melihat realita tertentu. Ini yang salah orang tuanya sebenarnya, bukan anak itu. Karena dia belum siap memegang media sosial, belum bisa bijak dalam menghadapi perbedaan. Selain itu, anak-anak muda ini dengan mudahnya menjadi menjadi mangsa para predator online. Banyak kejadian anak-anak yang masih SMP, masih anak baru gede ya, masih nggak ngerti, itu diajak ketemuan lalu dilecehkan dan sebagainya. Ini sangat buruk. Ini adalah dampak ketika anak-anak yang masih muda itu dikasih handphone. Rewel mereka kalau nggak dikasih. Ketika mereka dikasih, dampaknya sangat negatif. Mereka tidak berpikir jarak jangka panjang. Orang tuanya sebenarnya juga harus berpikir, memberikan handphone tapi masa depannya terancam, atau nggak ngasih handphone tapi anaknya rewel gitu ya. Ya anak ini juga harus dibangun pengertian bahwa ya, handphone itu tidak serta-merta membantu dia menjadi dapat diakui oleh teman-temannya. Mungkin bisa juga, yaitu adalah handphone itu dikontrol oleh orang tua.
dia mau buka apa, dia ngelakuin apa di handphone itu dikontrol. Keterbukaan anak dan orang tua itu harus tinggi ketika handphone itu jatuh ke tangan anak. Bahaya sekali soalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya generasi selfie ya. Maaf, yang slideshow-nya belum saya edit. Generasi selfie. Yaitu adalah kondisi yang mengakibatkan kurangnya empati terhadap kesusahan orang lain atau narsisme. Itu namanya narsis ya. Ini adalah kepribadian yang pada tingkat berbeda hampir ditemui di semua manusia, dan dengan hadirnya internet, narsisme ini menjadi lebih berbahaya. Sampai separah apa Pak narsis itu? Saya itu ya, banyak kan saya punya mahasiswa masih anak-anak muda ya. Ya mau nggak mau saya save nomor mereka, karena kan kalau ada masalah tugas saya chat gitu ya. Dan itu ketika saya lihat status WA mereka, kadang-kadang ya saya merasa bahwa narsis sekali anak ini. Ada apa foto. Ya sebenarnya saya nggak ada masalah. Cuman jangan sampai pada tingkat tertentu itu sangat berbahaya ya. Yaitu adalah Anda mempergunakan pengakuan dari seseorang itu untuk menjadi indikator kebahagiaan Anda. Ini ada suatu kisah. Ini ada fotonya ya, di sini saya tampilkan. Jadi dia selfie dulu, jadi dia bikin suratnya difoto di media di media Facebook kalau nggak salah. Lalu dia selfie di Facebook, diupload, dia katanya mau bunuh diri gitu ya. Ternyata benar dia bunuh diri. Jadi dia selfie sebelum bunuh diri. Itu sudah penyakit menurut saya. Jadi sudah cukup parah ya. Sudah cukup parah sebenarnya generasi kita yang harus kita perbaiki itu cukup banyak. Tapi perlahan tapi pasti saya yakin bisa lah. Dan juga untuk masalah generasi selfie ini, sebenarnya sedikit narsisme itu bisa bagus gitu ya. Misalnya saya sedikit narsis boleh aja gitu ya. Misalnya saya bangga, saya bisa punya mahasiswa berapa gini, saya ajar, saya boleh bangga sama diri saya, nggak ada masalah membanggakan diri. Itu namanya adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu penting dimiliki oleh setiap orang. Tapi ketika sudah masuk narsistik, itu berarti kepercayaan diri yang berlebihan, bahkan sampai kita itu bisa berimajinasi bahwa kita itu berlebihan secara tidak objektif. Nah ini destruktif. Bahkan kita mencari pengakuan dari orang lain. Bahkan kemarin itu ada video remaja itu menghadang truk supaya mendapat pengakuan. Ini saya itu berani loh. Saya berani menghadang truk. Lalu saya menghindar dari truk tersebut sebelum truk itu menabrak saya. Kejadiannya berbalik. Dia menghadang truk, truknya nggak bisa ngerem. Meninggal. Ini sebenarnya narsistik yang destruktif. Jadi mencari pengakuan orang lain secara tidak tepat. Kalau mencari pengakuan lewat prestasi tidak ada masalah. Ini saya mendapatkan medali emas karena menang Olimpiade Sains Nasional. Nggak ada masalah. Silahkan Anda foto lalu upload di media sosial. Dapat pengakuan positif pasti. Atau mungkin saya berhasil menyusun suatu jurnal internasional yang diakui oleh banyak orang. Nggak ada masalah. Wah, alhamdulillah jurnal saya kayak gini-gini. Nggak ada masalah. Itu narsis, tapi bukan narsisme. Itu adalah kepercayaan diri, self-confidence. Jadi kepercayaan diri, bukan narsisme. Kalau narsistik itu sudah penyakit itu. Mau cari pengakuan yang berlebihan. Selfie dari ujung gedung. Ketiup angin jatuh. Kan ada yang seperti itu. Selfie di ujung jurang, terjatuh ketiup angin. Ada kejadian seperti itu. Nah ini yang saya cuplik ini adalah selfie berujung maut karena nekat foto ketika kereta api lewat. Mereka harus ikhlas kehilangan nyawa salah satu temannya. Jadi salah satu temannya itu kepalanya kayaknya kepentok sama kereta, habis itu meninggal. Nah ini berlebihan. Dan ini masih anak-anak kecil ini. Masih anak-anak SMP kalau nggak masih anak SD. Inilah
generasi-generasi yang diberikan handphone belum pada waktunya, mereka belum bisa bertanggung jawab, mereka belum bisa berpikir secara dewasa, sehingga destruktif seperti itu. Nah, selanjutnya romansa internet membawa maut. Jadi di internet itu ya saya juga pernah ya bukan chat ya, kalau zaman dulu itu masih SMS, masih zaman SMS, pacaran via SMS, teleponan jarang, soalnya kalau telepon itu kan pulsanya banyak. SMS gitu ya, ketemu pakai Facebook gitu. Itu sebenarnya saya kira nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika ini terlalu berlebihan sehingga kita percaya pada orang asing yang kita tidak kenal gitu ya. Kalau misalnya teman sekolah atau mungkin teman kuliah atau mungkin teman kerja lalu muncul romansa lalu berhubungan lewat internet, ini masih aman sebenarnya. Tapi ini antah berantah, tiba-tiba kenalan lalu akhirnya ini beresiko. Bukan berarti saya melarang ya, karena memang ada beberapa orang yang itu ketemuan lewat internet menikah dan bahagia, tidak ada masalah. Tapi ini sangat beresiko, terutama jika Anda masih belum waktunya untuk menjalin kasih yang lebih serius. Anak-anak muda yang masih remaja gitu ya. Kalau sudah berumur yang sudah mendekati usia pernikahan nggak ada masalah. Itu memang waktunya nyari jodoh. Tapi masih muda, masih SMP, nyari pacar. Ini beresiko sekali. Karena ada banyak kejadian, ini salah satu yang saya cuplik dari berita itu. Ini dia ketemu sama orang itu ya dari internet, si gadis ini ternyata orang itu bukan orang baik, orang jahat. Lalu dia kehilangan nyawa. Karena kita itu bisa dibohongi oleh tampilan profil. Profil itu kelihatannya orang yang religius, orang yang baik. Oh, kalau ketemu bisa berbeda 180 derajat. Seperti itu. Dan kita harus menyadari bahwa saat ini zaman filter. Orang-orang ketika kita itu kencan hubungan cinta tradisional itu bisa makan waktu berbulan-bulan sampai kita itu percaya satu sama lain. Kalau di online itu bisa seketika dikarenakan kita itu jatuh cinta pada fotonya. Nah, ini kejadian Deddy Corbuzier itu undang model seksi Tiara Aurel, netizen nyinyir, ketipu sama filter. Ini sebenarnya kejadian yang sudah umum gitu ya. Filter TikTok, filter Instagram, bahkan ada juga aplikasi-aplikasi filter yang killer yang bisa merubah orang yang seperti gitu jadi. Tapi jujur saya nggak pakai filter ya, ini karena saya malas edit ya. Jadi wajah saya emang tampilannya gini-gini aja gitu ya. Jadi sifat manusia untuk merawat dan mencoba memperbaiki penampilan, tapi hal tersebut kadang-kadang membohongi. Jadi teman-teman harus hati-hati jika kenalan sama orang di internet, hati-hati. Wajahnya bisa 180 derajat berbeda dan harus sudah siap mental. Jadi kalau ketemuan orang di internet itu ya mungkin jatuh cinta, persepsikan bahwa mereka pakai filter. Wajah mereka pasti akan berbeda dengan yang kenyataan aslinya. Dan itu harus punya di kepala itu ditancapkan. Ini pasti beda nih orangnya. Supaya pas ketemu kalau ternyata ganteng atau ternyata cantik ya alhamdulillah itu rezeki Anda. Kalau berbeda setidaknya tidak kaget. Seperti itu. Ini namanya romansa di internet. Oke? Jadi internet itu sekarang penuh dengan kebohongan karena sekarang eranya post-truth. Post-truth itu setelah kebenaran. Kalau setelah kebenaran itu harusnya kita tahu itu benar maka kita laksanakan. Tapi kenyataannya post-truth setelah kebenaran itu kesalahan. Jadi post-truth itu truth itu benar, post itu setelah benar. Berarti kalau benar itu ya di sini, kalau di sini belum benar, di sini benar, setelah benar ya salah. Jadi kegeser gitu. Istilahnya harusnya berhenti di truth, kedorong jadi setelah truth. Jadinya nggak truth, nggak pas. Nah, ini era post-truth, era yang tidak benar. Jadi era kebohongan itu di mana-mana. Jadi kita harus siap menghadapi kebohongan. Nah, akhir kata
Mungkin ada banyak yang saya sampaikan, sampai sekitar 40 menit lebih ini, mungkin mendekati 50 menit. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, loh kok kenapa kok banyak banyak istilahnya dalam tanda kutip saya sampaikan kritik-kritik kepada internet itu ya, sisi gelap internet dan sebagainya, dan mungkin juga ada teman-teman yang merasa terkritik. Saya sampaikan bahwa saya tidak bermaksud demikian. Saya juga tidak terlalu peduli Anda mau berubah atau tidak. Karena berubah atau tidak diri Anda itu tidak mempengaruhi saya. Saya hanya menjalankan perintah agama saya. Saya beragama Islam. Saya menjalankan perintah agama saya yang tertulis dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk dalam kesabaran. Jadi saya menyampaikan hal ini bukan semata-mata saya menginginkan teman-teman berubah. Berubah atau tidak berubah itu teman-teman sendiri yang memilih ya. Saya hanya menyampaikan karena ini perintah agama, dan ketika saya menjalankan perintah agama saya dapat pahala toh. Jadi ini sebenarnya adalah keinginan pribadi saya untuk mendapat pahala. Kalau Anda ingin berubah, alhamdulillah. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Itu terserah kalian. Bukan karena kadang-kadang ada orang yang bilang, wah so suci dan sebagainya. Oh enggak, saya nggak so suci. Orang saya juga pernah melakukan hal tersebut. Misalnya seperti main game. Ya, saya juga pernah tenggelam dalam bermain game. Saya suka nonton anime. Ya suka dulu. Dulu saya sampai punya simpanan anime 1 terabyte. Satu hard disk itu 1 tera itu isinya anime semua. Saya hapus di kemudian hari karena saya merasa bahwa ini tidak produktif gitu ya. Ya, saya pernah demikian. Saya bukan orang yang suci, saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya menyampaikan ini bukan karena saya orang suci, tapi karena saya merasa bahwa saya harus menyampaikan. Dan kalau saya menyampaikan saya dapat pahala gitu kan. Jadi ya kalau nggak diikuti ya juga nggak ada masalah saya. Oke, gitu saja. Nah, ini saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan untuk menutup episode kali ini saya mengambil sebuah quote dari Dale Carnegie. Ketika kamu berhubungan dengan manusia, ingat bahwa kamu bukan hanya berhubungan dengan makhluk yang menggunakan logika, tapi juga makhluk yang menggunakan emosi. Sehingga ketika kita berhubungan dengan orang di internet, kita itu sebenarnya bukan hanya orang yang menghadapi orang yang bisa kita ajak berdialog dengan logika, tapi mereka juga memiliki emosi, dan emosi itu tidak bisa kita jawab dengan logika. Ya sudah, kalau di emosi biarkan. Jadi begitu saja. Oke, sekian untuk episode kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.